Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan ini dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, pola barisan konfigurasi objek. Yang kedua, pola dan suku-suku barisan bilangan. Yang ketiga, barisan dan deret aritmatika. Yang keempat, barisan dan deret geometri. Kita awali dari subbab yang pertama, yaitu pola barisan konfigurasi objek, di mana pola barisan konfigurasi objek ini dibagi menjadi dua, yaitu barisan bilangan dari konfigurasi objek dan yang kedua barisan bilangan khusus. Kita awali dari yang pertama, barisan bilangan dari konfigurasi objek. Kita tentukan definisinya dulu, atau kita bahas definisinya dulu. Barisan bilangan dan konfigurasi objek itu apa? Barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Keteraturan tersebut dinamakan sebagai pola. Jadi ada suatu susunan bilangan begitu ya. Dan nanti kemudian dari bilangan-bilangan itu dia memiliki pola, keteraturan. Dari bilangan sebelumnya ke bilangan berikutnya dia memiliki pola atau keteraturan. Nah, sedangkan konfigurasi objek itu adalah bentuk dari suatu benda atau objek ya. Nah, nanti dari beberapa konfigurasi objek itu kemudian dirubah menjadi sebuah barisan bilangan ya, atau bilangan yang bersusun. Ya, nantinya barisan bilangan itu berpola, makanya disebut dengan barisan bilangan dari konfigurasi objek. Untuk lebih jelasnya, perhatikan batang-batang korek api yang disusun seperti berikut. Pada konfigurasi objek yang pertama atau gambar yang pertama ini tersusun dari 4 batang korek api. Kemudian pada gambar berikutnya ini ada 7 batang korek api. Gambar berikutnya atau gambar seterusnya ini ya, gambar yang ketiga atau konfigurasi objek yang ketiga tersusun dari 10 batang korek api. Dan gambar yang keempat atau konfigurasi objek yang keempat tersusun dari 13 batang korek api. Nah, dari banyak batang korek api ini kemudian kalau disusun menjadi sebuah bilangan ya, susunan bilangan atau disebut juga barisan bilangan, maka banyak batang korek api yang digunakan untuk pola berikutnya dengan menambah 3 batang pada pola sebelumnya. Nah, dari susunan bilangan ini setelah kita analisa disimpulkan tadi bahwa ya banyak batang korek api yang digunakan untuk pola berikutnya itu dengan cara menambah 3 batang dari pola sebelumnya. Nah, susunan bilangan inilah yang disebut nantinya menjadi barisan bilangan dari konfigurasi objek karena berasal dari bentuk-bentuk benda. Nah, begitu yang dimaksud dari barisan bilangan konfigurasi objek. Berikutnya contoh soalnya. Batang-batang korek api disusun dengan pola seperti berikut. Nah, pada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar 4. Tentukan banyak batang korek api pada gambar kelima. Jawabannya kita analisa dulu banyak batang korek api yang digunakan ya. Pada gambar pertama ada 4, gambar kedua ada 7, gambar 3 ada 10, gambar 4 ada 13. Nah, kemudian gambar kelima berapa? Ini sudah ada jawabannya 16. Nah, dapat 16 ini dari mana? Nah, kalau kita lihat tadi, dilihat dari susunan polanya. Kuncinya adalah kita bisa menentukan polanya, pola barisan bilangan dari pola sebelumnya ke pola berikutnya. Ini kalau kita lihat ya, ini kan selalu ditambah dengan 3. Nah, seperti penjelasan sebelumnya ya, ditambah dengan 3. Selalu ditambah dengan 3 polanya. Ditambah 3 gitu ya. Dari pola sebelumnya 7 ke 10 tambah 3, 10 ke 13 tambah 3, 13 ke 16 ditambah 3. Sehingga untuk menentukan gambar kelima ya sangat mudah, tinggal ditambah 3 dari pola sebelumnya atau dari gambar sebelumnya. Nah, di sini kok ada cara yang berbeda nih, ada cara yang berbeda. Ini boleh ini. Ini cara seperti ini biasa digunakan jika yang ditanya itu bukan gambar secara urut seperti ini. Misalkan ditanya gambar 100, maka cara menentukannya dengan seperti ini ya, memunculkan angka-angka bukan hanya dengan ditambah 3 tapi ini ditambah 4 ditambah 0 dikali 3 polanya ya, begitu seterusnya. Hanya saja yang berubah letaknya ini. Kalau gambar 1, nilai ini maksudnya yang berubah, nilai yang di tengah ini. Jadi kalau gambar ke-1 itu ditambah 0, gambar kedua ditambah 1, gambar ketiga ditambah 2, dikurangi dari letak gambar.
Jadi kalau misalkan yang ditanya gambar 100 berarti 4 tambah 99 kali 3 begitu ya. Cara ini boleh ini ya. Ini digunakan untuk menentukan jika gambarnya itu ditanya gambar yang 100 atau berapa. Oke. Kita lanjutkan di poin yang kedua, masih di pola barisan konfigurasi objek, yaitu barisan bilangan khusus. Nah, barisan bilangan khusus ini adalah barisan bilangan yang didapat dari konfigurasi objek yang sudah ditemukan ya, yang sudah ada ya. Dari konfigurasi objek yang sudah ada. Nih. Misalkan barisan yang pertama ya, barisan bilangan asli ya, ini disusun dari satu lingkaran, kemudian berikutnya 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran, dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini polanya selalu ditambah 1 ini ya, untuk barisan bilangan asli, polanya selalu ditambah 1. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian barisan bilangan ganjil. Barisan bilangan ganjil konfigurasinya seperti ini ya. Ini 1 lingkaran, ini 3 lingkaran, kemudian 5 lingkaran, 7 lingkaran. Ya. Selalu seperti ini polanya ya, ditambah ke atas ya dan ke samping secara berurutan ini ya. Pertama 1, kemudian ditambah ini 1 1, ditambah lagi 1 1, ditambah lagi 1 1. Polanya, pola konfigurasi objeknya seperti itu. Sehingga kalau diubah menjadi sebuah barisan bilangan jadinya 1 3 5 7. Nah, kalau kita lihat polanya, dia karena tadi ditambah 1 1 terus kan ya, ditambah dengan 2. Ini polanya ditambah dengan 2. Sekarang barisan bilangan genap. Kalau kita lihat barisan bilangan genap ini yang awalnya 1, yang awalnya 2, kemudian ditambah sebelah kanan ya menjadi 2. Kemudian ditambah lagi 2, ditambah lagi 2. Nah, untuk barisan bilangan genap ini bisa kita simpulkan dari konfigurasi objek ini dan polanya ini, yaitu selalu ditambah 2 juga sama dengan bilangan ganjil. Kemudian barisan bilangan segitiga, ini diawali dari lingkaran 1, kemudian lingkaran ditambah 2 ya, ditambah 2, kemudian berikutnya ditambah 3, berikutnya ditambah 4 ya, ditambah 2 tambah 3 tambah 4. Artinya ditambah 2 ini maksudnya ini, kemudian ke sini ini kan ya ditambah 4. Penambahannya itu. Penambahannya dari konfigurasi objek sebelumnya seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan ini barisan bilangan segitiga itu ini ditambah dengan bilangan berurutan diawali dari 2 ini kan ya. Ini ditambah 2, dari sini ditambah 2, kemudian ditambah 3, ini ditambah 4, ini ditambah kalau mau berikutnya ini berarti nanti ditambah 5 itu ya. Kemudian barisan bilangan persegi. Kita lihat konfigurasinya yang awalnya 1 kemudian menjadi 3 menjadi 4 ini ya, ditambah 3 ini, kemudian ditambah dari 4 ditambah ini ya, ditambah 6. Setelah ini ditambah lagi, bentuknya seperti ini cara penambahannya L gitu ya. Nah, ditambah L sejumlah mengikuti pola konfigurasi sebelumnya, ditambah 3, ditambah 6, ditambah 8. Tambah 3, tambah 6, tambah 8. Nah, bilangannya ini ada yang ganjil, ada yang genap. Mungkin kita bisa menentukan yang lain. Jadi polanya tidak harus ditambah. Bisa jadi dikuadratkan kalau ini ya. Ini 1 kuadrat. Nah, coba kita buat 1 kuadrat. Ini 2 kuadrat. Ini 3 kuadrat. Ini 4 kuadrat. Nah, jadi bilangan persegi itu sama juga dengan barisan bilangan kuadrat ya, ini dikuadratkan dari gambar ke 1, ke 2, ke 3 dan ke berurutan. Nah, kemudian untuk barisan bilangan persegi panjang ya, yang awalnya 2 kemudian ditambah juga sama ya, seperti ini bentuknya. Nah, cuma penambahannya tadi kalau persegi kan diawali 1, ini diawali 2, ditambah 4, kemudian setelah itu ditambah 6, kemudian setelah 6
ditambah dengan ini 1, 2, 3, 4, 5 tambah 10 ya. Berarti ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ya. Oh 8 1, 2, 3 ini tambah 8 kan ke sini. Ini ke sini nanti ya. Ini ke sini tadi. Oh sorry salah nulis ini ya. Ini ke sini ya. Oh, ditambah 4 ditambah 6. Ini ke sini kan ditambah 6 ya. 12 ke 20 ditambah 8 ya, tambah 8. Nah, nanti berikutnya ke sini ditambah 10 nih. Nah, berarti nanti setelah 20 30 gitu ya. Nah, polanya seperti itu. Berarti polanya ditambah dengan ini kan teratur ini ya. Ditambah dengan bilangan kelipatan 2. Nah, kelipatan 2 dimulai dari 4. 4, 5, 6, 7, 4. Oh, kelipatan 2. Ya, atau bilangan genap dimulai 4 juga boleh gitu ya. Nah, berikutnya adalah barisan bilangan pada segitiga Pascal. Nah, sesuai dengan namanya ya, Pascalnya adalah penemunya ya, segitiga ini bentuknya. Jadi, ketika sebuah segitiga disusun seperti ini ya, yang awalnya dari 1 segitiga, kemudian bawahnya 2 segitiga, begitu seterusnya, kemudian 3 segitiga, 4 segitiga, dan seterusnya sampai membentuk sebuah segitiga piramid. Nah, kemudian jika di dalam segitiga itu ditulis angka seperti ini, untuk baris pertama 1, baris kedua 1, 1, baris ketiga 1, 2, 1. Nah, 1, 2, 1 ini dapat dari duanya ini dapat dari penjumlahan ini. Ini dijumlah ini. Nah, ini dijumlah. Kemudian 1, 3, 3, 1 sama ya. 3-nya dapat dari penjumlahan ini. Nah, ini 3. Pokoknya diawali dari 1. Ya, untuk segitiga paling pojok awal sendiri di setiap baris itu 1, sama yang di akhir juga 1. Nah, yang di tengah-tengah ini, angka yang di tengahnya didapat dari penjumlahan di atasnya, 2 angka di atasnya. Nah, 4 ini 1 tambah 3, 6 ini 3 tambah 3, 4 3 tambah 1. Begitu seterusnya. Sampai baris sesuai yang kita inginkan. Ini kan sampai baris 5 ya. Ini baris 4, 5, 6, baris 6. Nah, kalau kita lihat dari setiap baris ini mempunyai pola, makanya disebut dengan barisan segitiga Pascal. Nah, di diagonalnya ini juga berpola, ya, berpola. Nah, begitu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal ya, contoh soal ini. Pada segitiga Pascal, jumlah bilangan pada baris ke-1 adalah 1 dan jumlah bilangan pada baris kedua adalah 2. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke-7, ke-8, dan ke-9 pada segitiga Pascal. Jawabannya kita buat segitiga Pascal ya, dari baris pertama seperti tadi, angkanya 1, baris kedua 1, 1, sampai seterusnya, sampai ketemu di baris ke-9. Kemudian kita jumlah angka di setiap barisnya. Seperti itu ya, sehingga ketemu di baris ke-8 sama ke-7, ke-8, ke-9, yaitu 64, 128, dan 256. Begitu penjelasan tentang pola barisan bilangan pada subbab pola barisan konfigurasi objek. Ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.